Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk menerapkan 3M-nya, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang kemarin. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendonorkan darah? Apa yang biasa ditanyakan sebelum mendonorkan darah? Tentunya, hal yang ditanyakan adalah golongan darah kita kan? Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada saat darah tersebut didonorkan kepada resipien. Jika terjadi kesalahan, maka akan berakibat fatal kan? Untuk itu, pembahasan hari ini yang pertama yaitu tentang mekanisme pembekuan darah, yang kedua tentang faktor-faktor pembekuan darah, dan yang ketiga yaitu jenis-jenis golongan darah. Yang pertama, kita membahas mekanisme pembekuan darah. Proses pembekuan darah yang pertama yaitu apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan pecah, sehingga mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Selanjutnya, trombokinase bersama dengan ion Ca2+ dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Lalu, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah sehingga terjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor pembekuan darah. Nah, faktor pembekuan darah yang pertama yaitu protrombin. Protrombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protrombin dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protrombin akan diubah menjadi trombin. Faktor yang kedua yaitu fibrinogen. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di hati yang dapat diubah menjadi fibrin. Yang ketiga yaitu ion kalsium. Ion kalsium merupakan ion anorganik dalam plasma serta dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Ion kalsium diperlukan pada seluruh tahap proses pembekuan darah. Selanjutnya yaitu tromboplastin atau trombokinase. Adalah protein plasma atau enzim yang disintesis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerja. Enzim ini merupakan faktor anti-hemofilia atau FAH. Selanjutnya yaitu vitamin K. Vitamin K adalah vitamin yang sangat penting dalam sintesis protrombin dan faktor pembekuan darah lainnya di dalam hati. Diabsorpsi dari usus dan bergantung pada garam empedu yang diproduksi hati. Jika saluran empedu tersumbat oleh batu empedu, maka pembekuan darah akan berkurang. Pembahasan selanjutnya yaitu golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan sel darah merah tersebut. Antigen dapat berupa protein polisakarida atau molekul lainnya yang dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan sel darah merah. Maka antigen disebut aglutinogen, sedangkan antibodi disebut juga aglutinin. Pembahasan selanjutnya yaitu penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta antibodi atau aglutinin tipe alfa atau anti A dan tipe beta atau anti B di dalam plasma darahnya. Bisa kita lihat di dalam tabel, untuk jenis golongan darah A memiliki aglutinogen A dan memiliki aglutinin beta atau anti B.
Jenis golongan darah B memiliki aglutinogen B dan aglutinin alfa atau anti-A. Untuk jenis golongan darah AB memiliki aglutinogen A dan B dan tidak memiliki aglutinin. Untuk jenis golongan darah O tidak memiliki aglutinogen dan memiliki aglutinin alfa atau anti-A dan beta atau anti-B. Pembahasan selanjutnya yaitu penggolongan darah sistem resus. Penggolongan darah sistem resus berdasarkan ada atau tidak adanya aglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Antigen RHD berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Individu yang memiliki antigen RHD disebut resus positif, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RHD disebut resus negatif. Individu resus negatif tidak memiliki aglutinin anti-RHD dalam plasma darahnya, tetapi akan memproduksi aglutinin anti-RHD jika bertemu dengan darah resus positif yang mengandung antigen RHD. Bisa dilihat di dalam tabel, untuk resus positif itu memiliki aglutinogen atau antigen RHD, sedangkan resus negatif tidak memiliki aglutinogen atau antigen RHD. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh faktor resus pada transfusi darah. Jika seseorang memiliki darah resus negatif, diberi darah dari donor resus positif, maka akan segera memproduksi aglutinin anti-RHD. Transfusi tersebut pada awalnya tidak membahayakan, tetapi transfusi darah resus positif selanjutnya akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah donor, karena aglutinin anti-RHD pada resipien yang terbentuk sudah banyak. Hemolisis adalah pecahnya membran eritrosit sehingga hemoglobin terlepas bebas ke plasma darah. Akibatnya, ginjal harus bekerja keras mengeluarkan sisa pecahan sel-sel darah merah tersebut. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan tujuan transfusi darah gagal, tapi akan memperparah kondisi resipien. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh faktor resus terhadap janin saat kehamilan. Faktor resus tidak berpengaruh pada kesehatan, tetapi perlu diperhatikan oleh pasangan ayah ibu dengan resus yang berbeda. Jika ibu memiliki darah resus positif dan janin yang dikandungnya memiliki resus negatif, perbedaan ini tidak menimbulkan masalah. Namun jika ibu memiliki darah resus negatif, sedangkan janin yang dikandungnya memiliki resus positif, tubuh ibu secara alamiah akan bereaksi membentuk zat antibodi anti-RHD untuk melindungi tubuh ibu sekaligus melawan benda asing dalam tanda kutip, yaitu antigen RHD darah janin. Akibatnya, sel darah merah janin akan pecah dan hancur atau hemolisis. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian janin di dalam rahim. Atau jika lahir, bayi menderita eritroblastosis fetalis, yaitu pembengkakan hati dan limfa, anemia, penyakit kuning, dan gagal jantung. Eritroblastosis fetalis dapat dicegah dengan pemberian injeksi anti-D imunoglobin atau ROGAM pada ibu. ROGAM akan menghancurkan sel darah merah janin yang beredar dalam darah ibu sebelum sel darah merah janin memicu pembentukan antibodi ibu yang dapat menembus ke dalam sirkulasi darah janin. Hal tersebut akan membuat janin terlindung dari serangan antibodi ibu. Program terus diulang pada kehamilan selanjutnya, yaitu kehamilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya yaitu uji golongan darah. Uji golongan darah dilakukan dengan menggunakan serum. Uji golongan darah sistem ABO menggunakan serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Sementara itu, untuk uji golongan darah sistem resus menggunakan serum anti-D atau anti-RO. Analisis golongan darah dilakukan berdasarkan hasil reaksi penggumpalan darah terhadap jenis serum yang digunakan. Bisa dilihat di dalam tabel, untuk yang bertanda positif berarti terjadi penggumpalan, untuk yang bertanda negatif tidak terjadi penggumpalan.
Untuk golongan darah A resus positif, hasil uji golongan darahnya ketika diberi serum anti A menggumpal, ketika diberi serum anti B tidak menggumpal, diberi serum anti AB menggumpal, dan diberi serum anti D menggumpal. Untuk golongan darah B resus negatif, ketika diberi serum anti A tidak menggumpal, ketika diberi serum anti B menggumpal, ketika diberi serum anti AB menggumpal, dan diberi serum anti D tidak menggumpal. Untuk selanjutnya kita bisa lihat di dalam tabel ya. Pembahasan selanjutnya yaitu transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah bertujuan untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu. Misalnya, kehilangan darah dalam jumlah besar akibat trauma, operasi, atau tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Transfusi darah juga dapat digunakan untuk mengobati anemia berat, trombositopenia atau berkurangnya trombosit yang disebabkan oleh penyakit darah, gangguan pembekuan darah atau hemofilia, dan kelainan darah sel sabit atau siklemia yang memerlukan transfusi darah lebih sering. Orang yang memberikan darahnya disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Pada saat transfusi darah diberikan, plasma darah dari donor diencerkan oleh plasma darah resipien, sehingga agglutinin atau antibodi donor tidak dapat menyebabkan agglutinasi atau penggumpalan. Namun, agglutinogen atau antigen pada sel donor sangat penting dalam transfusi. Jika golongan darah donor tidak cocok dengan golongan darah resipien, maka agglutinin atau antibodi dalam plasma darah resipien akan menggumpalkan sel darah merah donor. Akibatnya, pembuluh darah kecil akan tersumbat dan terjadi hemolisis yang akan melepaskan hemoglobin ke dalam aliran darah. Hemoglobin yang terbawa ke tubulus ginjal akan mengendap dan menutup tubulus. Akibatnya, ginjal menjadi tidak berfungsi. Pemilik golongan darah O dulu disebut sebagai donor universal karena bisa mendonorkan darahnya pada siapa saja. Namun, sekarang sudah tidak dianjurkan lagi. Pasalnya, golongan darah O negatif mungkin memiliki antibodi yang bisa memicu reaksi serius selama transfusi darah berlangsung. Sedangkan golongan darah O positif hanya boleh diberikan bila situasi sudah mendesak, seperti sudah tidak ada lagi persediaan darah yang sesuai, atau pasien sedang terancam jiwanya. Pemilik golongan darah AB disebut juga sebagai resipien universal, karena ia bisa menerima transfusi darah dari golongan darah A, B, AB, dan O. Namun, pemilik golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darahnya ke orang yang memiliki golongan darah AB saja. Umumnya, sebelum melakukan transfusi darah, tim medis akan melakukan pengecekan ulang terhadap jenis golongan darah penerima donor darah. Kesalahan jenis darah yang didonorkan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, salah satunya inkompatibilitas ABO. Inkompatibilitas ABO yang tidak diatasi dapat menyebabkan penggumpalan darah, gagal jantung, serta penurunan tekanan darah. Sekian pemaparan materi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kelompoknya yang sudah dikirim di Google Classroom. Pelajari materi minggu depan yaitu tentang organ sistem peredaran darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.